Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tutorial membuat Google Meet. Pertama kita tentukan akun yang akan kita gunakan untuk Google Meet. Di sini saya menggunakan akun saya ini. Kemudian kita klik titik 9, kita pilih Meet. Di sini ada 3 cara untuk membuat Meet. Kita bisa membuat Google Meet untuk masa yang akan datang. Kemudian bisa membuat Meet instan, jadi saat itu juga bisa juga menjadwalkannya di Google Calendar. Misalnya kita membuat Meet di masa yang akan datang. Nah, kita klik kemudian tinggal copy. Nah, setelah di copy, kemudian kita bisa memasukkannya di grup WA dengan memberikan sedikit pengantar. Kemudian kita bisa juga membuat start instant meeting. Kameranya saya matikan. Baik, di sini ada kode copy link untuk kita bagikan, atau kita bisa menambahkan rekan yang akan kita ajak meet. Misalnya di sini saya akan langsung mengundang perorangan, misalnya ini. Kemudian saya kirim email, atau nah di sini saya ada grup Ki Hajar, yaitu yang saya buat melalui Google Group yang terdiri dari 10 orang. Saat saya klik di grup Ki Hajar ini, otomatis akan terkirim link tersebut kepada 10 orang anggota grup Ki Hajar. Kemudian dikirimkan email. Atau kita mengkopikan ini ke grup WA atau kita kirimkan lewat stream di Google Classroom. Di sini kita bisa melihat beberapa bagian. Ini adalah mikrofon, artinya suara saya sedang menyala. Kalau begini, berarti mati. Kemudian ini untuk menyalakan kamera. Nah, ini untuk mengaktifkan subtitle, tapi ini saya tidak menggunakan. Kemudian ini untuk raise hand, ini untuk berbagi layar. Nah, untuk di sini ini adalah pilihan untuk mengubah background. Untuk background ini disediakan ada yang dalam bentuk gambar, ada juga yang dalam bentuk video. Saya coba yang ini dalam bentuk video, kalau yang ini dalam bentuk gambar. Nah, di sini bisa menyesuaikan. Banyak pilihan di sana, atau kita mengupload gambar dari apa yang sudah kita sediakan juga bisa. Kita mencarinya di dokumen kita. Oke. Kemudian di sini kita ada pengamanan saat Google Meet sebagai host. Nah, ini kita harus kendalikan agar nanti kelas itu berjalan lancar. Maka ini kita bisa nonaktifkan begini sehingga mereka tidak asik chat dengan kawan-kawannya saat Google Meet terjadi. Nah, untuk antisipasi misalnya mereka berbagi layar seenaknya, nah ini kita juga bisa nonaktifkan. Kalau ini terkait dengan mengizinkan atau tidak orang yang di luar organisasi untuk masuk. Sekarang saya matikan. Cara yang ketiga adalah menggunakan Google Calendar. Menjadwalkannya di Google Calendar. Misalnya hari ini saya akan ada rapat, misalnya nah, misalnya di sini saya menjadwalkan untuk pemantapan materi Ki Hajar Intermediate SMP dengan siswa saya nanti misalnya jam 4. Jadwalkan jam 4 sampai jam 5. Kemudian tambahkan ini. Kemudian kita tambahkan siapa saja yang akan diajak. Nah, ini saya langsung menambahkan beberapa. Nah, dengan menambahkan Ki Hajar ini sudah otomatis saya akan mengundang 10 anggota grup Ki Hajar ini. Bisa juga satu persatu menggunakan emailnya, tetapi terlalu lama. Ini kita bisa mengatur notifikasinya. Misalnya notifikasinya 10 menit. Kemudian
kita beri deskripsi. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian save dan send, sehingga terkirim ke email masing-masing dan otomatis tersimpan pada Google Calendar masing-masing. Nah, ini sudah nampak di Google Calendar saya bahwa nanti akan ada Google Meet pada pukul 4 sore di Kuala Lumpur. Saya akan cek ini di email salah satu siswa yang saya undang. Nah, di sini sudah masuk undangan untuk pemantapan materi Ki Hajar pada jam 4 sampai jam 5. Nah, kita lihat di Google Calendar siswa tadi itu juga sudah muncul secara otomatis undangannya. Terus bagaimana nanti untuk join ke Google Meet-nya? Siswa tinggal klik di Google Calendar kemudian join with Google Meet. Baik Bapak Ibu guru sekalian, itulah cara untuk membuat Google Meet untuk disetting di waktu yang akan datang untuk Meet instan atau juga disetting di Google Calendar. Kalau saya pribadi lebih suka di Google Calendar karena lebih beratur, baik pengirimannya maupun nanti ketika direkam itu akan menghasilkan file yang penamanya sudah otomatis. Cukup sekian tutorial pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.